Salam saudaraku yang Tuhan kasihi. Marilah kita merenungkan kembali satu kebenaran firman Tuhan, yaitu panggilan untuk ikut menderita. Ayat yang akan kita renungkan dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat 13. Mari kita membaca ayat ini. Ayat yang pertama, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ayat yang kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ayat yang ke-9, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Ayat yang terakhir yaitu di ayat 13, jika kita tidak setia, Ia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudaraku yang Tuhan kasihi, sebelum kita memulai renungan ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang surat Timotius. Timotius adalah seorang anak dari wanita Yahudi dan ayahnya dari Listra. Kemungkinan dalam hal ini Timotius menjadi orang Kristen oleh karena pengaruh dari Paulus. Dalam menjalankan tugas Paulus dikirim untuk mengunjungi jemaat di Tesalonika, Filipi, dan Korintus. Saudaraku yang Tuhan kasihi, berbicara tentang nas yang akan kita pelajari pada hari ini merupakan himbauan dari Paulus kepada Timotius untuk berjuang dengan tekun. Karena berjuang itu, mereka akan menerima mahkota kemenangan. Mahkota kemenangan akan kita dapatkan kalau kita berjuang dengan setia. Konflik dalam perjuangan akan melahirkan penderitaan. Tetapi penderitaan yang akan membawa kita kepada keselamatan. Perjuangan ini harus ditempuh dengan baik, khususnya antara hubungan dengan para penyesat. Dari hal yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, mengapa Timotius harus ikut menderita? Untuk menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu kita melihat gaya hidup Tuhan Yesus dengan Paulus. Mereka tahu apa akibatnya ketika mereka mengajarkan sesuatu yang benar, sementara mereka harus berhadapan dengan orang yang memiliki konsep kebenaran yang berbeda. Mereka akan mengalami kematian. Saudaraku yang Tuhan kasihi, pembacaan Alkitab hari ini memberitahukan kita bahwa Paulus mengetahui akibat dari penderitaan itu. Di ayat yang pertama, ayat ini merupakan sebuah kata untuk membuat mereka semangat. Apa yang membuat mereka semangat? Mereka mempunyai kekuatan oleh karena kasih Tuhan. Sedangkan di ayat 2 sampai ayat 7,
khususnya di ayat 3. Ayat ini Paulus menguraikan tentang gambaran seorang prajurit yang melayani dengan penuh pengabdian. Melalui gambaran ini, Paulus ingin agar Timotius mengetahui apa alasan utama dalam melayani Allah. Alasan yang pertama, pengabdian seorang prajurit harus sepenuh hati. Sepenuh hati harus ditandai dengan bekerja keras terhadap ketetapan Allah. Apabila pengabdian itu berasal dari hati, maka alasan yang kedua di ayat yang kelima. Di ayat yang kelima digambarkan bahwa pengabdian ini seperti seorang olahragawan. Seorang olahragawan yang akan bertanding, mereka harus ikut peraturan untuk mendapatkan hasil yang baik. Maka dari itu alasan yang ketiga di ayat yang ke-6, Paulus memakai sebuah gambaran seperti seorang petani. Seorang petani yang digambarkan oleh ayat ini, mereka harus bekerja keras untuk menikmati hasil usahanya. Ketiga alasan ini sebagai bentuk gambaran untuk menunjukkan sebuah bukti dari keraguan Paulus kepada Timotius. Apakah Timotius sudah siap untuk menderita dalam menjalankan tugas pelayanan memberitakan Injil? Berhubungan dengan keraguan Paulus, tetapi kita harus bandingkan di ayat 3-5. Bagaimana Paulus memberikan sebuah contoh dalam berjuang untuk melayani. Dalam perjuangan untuk melayani, yaitu dengan cara tidak memikirkan diri sendiri, tetapi kita harus fokus pada apa yang kita beritakan. Ini merupakan sebuah harapan bagaimana kita harus memberitakan kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan cara tidak memikirkan diri sendiri, tetapi berfokus pada apa yang telah diberitakan. Ini merupakan harapan dari Paulus kepada Timotius. Harapan ini mengandung sebuah kata-kata kekuatan serta berjanji untuk menderita. Seperti yang dikatakan di ayat 7. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan memberikan kekuatan dalam segala sesuatu. Dalam ayat selanjutnya, khususnya di ayat 8-10, Paulus mau menunjukkan bagaimana inti dari mengabarkan Injil kepada Timotius melalui kebangkitannya. Mereka harus menderita seperti seorang penjahat, disiksa dan dibelenggu. Oleh karena firman Tuhan inilah Paulus mengharapkan agar Timotius bersabar. Saudaraku yang Tuhan kasihi, inti dari pengajaran hari ini adalah bagaimana kita mengalami penderitaan. Penderitaan yang kita alami merupakan perangkaian dari keteladanan kita dalam hidup kekristenan. Hidup kekristenan merupakan sesuatu yang akan terjadi berulang dengan penderitaan Tuhan sebagai pusatnya. Hidup seperti ini adalah sebuah proses untuk menjadi lebih dan lebih seperti Kristus, di mana kita dapat melatih iman dan ketekunan kita dengan cara mengarahkan pandangan kita hanya kepada Dia. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.